praktekkan sehari-hari. Ingat ya, banyak bertanya itu udah dijelaskan di hadis, yang bertanya dapat pahala, yang menjawab dapat pahala, terus sudah gitu yang mendengarkan dapat pahala, yang menjalankan semua itu insya Allah dapat pahala semua. Itu Ya. harus makanya apa cara bertanya itu pun bagaimana caranya bertanya itu yang bikin saya pusing gitu. Baru Tadi seneng nih. pertanyaan Evi nggak pusing ya, Dok? Enggak, ya udah ada di Ya, Al-Quran. Saya bisa udah insya A Allah saya piece of cake tadi ya, pertanyaan saya, pertanyaan Bu iya, Evi. bisa oke, oke. ya, ya silakan. Ya, terima kasih, Assalamualaikum Dok. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji Salam. hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan mengikuti kajian Islami dengan tema Jangan menipu Allah dengan ilmu yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, ya, petunjuk Al-Quran dan contoh Rasulullah tidak ada putus-putusnya kita mengkaji Al-Quran ini yang ilmunya adalah melebihi 8 lautan, ya, yang takut diamanatnya dijalankan oleh alam ini beserta isinya, ya. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menjadikan contoh teladan terbaik, umat terbaik sepanjang zaman, yang seharusnya kita mengikuti dengan secara total. Ya, bagaimana Rasulullah itu memformulasikan ya di dalam segala keterbatasannya, ya, di dalam segala keterbatasannya apa? Yaitu maaf, tidak bisa tulis dan baca. Ya, saat itu Al-Quran itu diturunkan separuh-separuh. Mungkin saat itu penerangannya juga ada penerangan pakai lilin segala macam. Sementara kita fasilitasnya udah komplit sama sekali. Ya, Rasulullah tidak ada dia bilang, ya, oh ini karena kepintaran saya. Ya, seperti Korun bilang, oh ini saya kaya karena kepintaran saya. Karena Rasulullah tahu bahwa kita hidup di dunia ini adalah, ya, Nah, semuanya semuanya sudah disediakan sama Allah. Ya, pola berpikir kita juga sudah dikasih sama Allah. Ya, bahkan kalau seandainya kita ngikuti pola pikirnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, kita mengikuti gaya Rasulullah, kita pola pikirnya udah mulai pola pikir adalah mengarungi 8 lautan ilmunya Allah yang melebihi dari itu, mengarungi kekuatan maha luar biasa dari kalimat Allah, sehingga amanatnya takut dijalankan oleh alam ini. Ya, nah, kalau seandainya kita berpikir lagi dengan otak kita untuk menuju jalan Allah, semuanya akan langsung diajarin sama Allah, ya, atau dituntun sama Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Surat 64 ayat 11, ya, surat 10 ayat 9, surat 29 ayat 69. Atau diterangin langsung sama Allah. Summa inna alaina bayana. Surat 75 ayat 19. Aduh, rindunya kita, ya, untuk dibimbing dan diterangkan langsung sama Allah. Kalau seandainya kita mau seperti itu, jangan sekali-kali kita mengkhianati Allah. Seperti kita berjanji di waktu sholat. Ini wajahku, inna sholati wa nusuki. Ya, jadi jangan kita menipu Allah dengan ilmu yang ada di diri kita nih. Sehingga kita sombong, ya, sombong.
nggak mau melihat atau menstandarisasi dengan Al-Quran. Kenapa? Ilmu yang kita dapat di dunia ini kalau tidak hati-hati, semuanya jadi bahan bakar api neraka bagi kita. Ya, jadi mulailah takut. Ya, kita itu dikasih, kita pinter, saya kayak saya ya bisa bisa jadi konsultan onkologi, apalagi tambah pengetahuan bisa untuk membaca rekonstruksi, bisa untuk membaca Al-Quran. Itu hanya hanya untuk ujian bagi saya. Ya, saya nggak mampu apa-apa. Ya, nggak boleh kita nipu atau ngaku-ngaku. Ya, apalagi mencari keuntungan yang luar biasa dari situ. Tidak. Karena kemampuan kita juga surah 10 ayat 58. Cuman dengan karunia dan rahmat Allah lah semua makhluk bergembira. Ya, makhluk bergembira makannya cuma satu piring, tidurnya juga sama-sama tidur. Ya, sehingga kita lupa. Ya, seperti orang-orang lain lupa tuh korupsi, duitnya satu ruangan segede apa tahu. Apa gunanya? Apa gunanya itu dibanggain? Ya, jadi jangan menipu Allah dengan itu. Kemajuan ilmu manusia, ya, sering dunia itu melupakan, ya, bahwa semuanya itu sebenarnya seluruh hidup kita sampai selamat atau tidak itu semuanya ada di Al-Quran. Ya, tapi semuanya itu dibikin di dalam Al-Quran itu dalam bentuk perumpamaan. Ya, orang yang merenung sedikit waktunya pasti akan mengerti maksudnya. Asal kita mau merenung. Kalau nggak mau merenung ya sama nggak bakal ngerti. Sama kalau kita baca buku textbook juga sama seperti itu. Kok ini arahnya ke arah mahal terus ya? Kok nggak ada koreksi ya? Kok orang makin ngikutin ya? Saya jadi aneh nih. Kok nggak bisa ngambil kesimpulan? Apa gunanya dengan jabatan kita di level tertinggi? Entah itu sebagai apa? Guru besar. Entah itu sebagai apa? Doktor. Kok nggak bisa ngambil kesimpulan? Saya pikir aneh banget ya. Ya, terus udah gitu, maaf anak murid saya terangin. Oh kan kita belum ada pengalaman dok. Iya sekarang pengalamannya saya terangin. Apa mau ikutin lagi sehingga 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 kejeblos? Nggak bisa begitu caranya sih. Kita harus mulai. Bagaimana berpikir dengan gaya Al-Quran. Ingat, bahan sudah tersedia. Sehingga mudah, murah, bahan berlimpah. Ya, kalau kita lihat Nabi Adam qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Surat 7 ayat 23. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Seandainya engkau tidak memaafkan aku, memberikan rahmat padaku, aku orang rugi. Apa? Kata Allah, Adam, turun ke bumi. Ya, kul habitu min hajami apa imayati aku mini dan pamantak dia udaya walaupun alaihim wa alahum ya janin surat Al-Baqarah 38 Al-Baqarah 112 balama azlama lillahi wa muslimin. Ikutin buku petunjukku sehingga tidak ada rasa takut dan gelisah. Ya, kalau saya nggak ngerti bagaimana? Allazi alamal bikal alamal insana malamnya. Bagaimana mengelolanya? Surat 31 ayat 20. Aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk menyempurnakan nikmatku untuk lahir dan batin. Kamu datang ke bumi itu hanya untuk beribadah padaku. Pamahalaktu zina wal insan illa liya'budun. Bahannya udah ada, manusianya sempurna. Kalau ada luka sembuh sendiri. Aku tolakna insana biasa. Udah gitu, wa ijamar itu jasmin. Dikasih penyakit yang bukan Allah. Gunakanlah panca indera itu supaya kamu bersyukur. Surat 16 ayat 78. Ya Allah, jelas banget ya ilmu Al-Qurannya. Ya, jadi manusia yang haus untuk akan dunia berusaha menganalisanya dengan cara susah sehingga tidak semua orang bisa meniru. Ya. Dengan cara susah apa? Bobelit-belit. Ya, bobelit-belit dibikin bobelit-belit. Maaf sekali kita misalnya mau bahas tentang Isa. Bobelit-belit teori Darwin, bobelit-belit. Ya, pada apa susahnya lihat di Al-Quran selesai. Dia bilang inilah harus nyari ke
ke daerah Jawa itu Pitokotrotus apa segala macam saya lupa ya. Nah terus sudah gitu cuma dijawab di Al-Quran jelas ya. Pertanyaan ngapain? Itulah yang belit-belit yang terus diikuti. Padahal Allah udah bilang ya, surat 43 24 23 24 baca tapi. Pi, Epi. Iya dokter, ya maaf. Surat 43, 23 24. 43 ayat 23 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Az-Zukhruf 23 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian juga ketika kami atau Allah mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Shadaqallahul azim. 24-nya Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Shadaqallahul azim. Sama nih gitu. Dikasih yang ringkas nggak mau ngikutin. Ya, sama. Manusia berusaha membantah kemutlakan Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu ketinggalan zaman dan harus direvisi. Ingat, ilmu manusia sangat terbatas dibandingkan dengan ilmunya Allah. Tidak bisa membuat kemajuan semua itu tanpa gerakan akal dan bahan yang disediakan. Ya, tapi jadi kita lihat, ya tanpa akal dan bahan yang disediakan nggak bakal bisa berfungsi. Ya, semuanya itu dikasih sama Allah untuk menggoda manusia istiqomah nggak sama kalimat Allah. Manusia mempunyai banyak terbatasan dalam segala hal dalam memperolehnya. Ingat, volume otak manusia sangatlah terbatas untuk melihat alam secara keseluruhan. Sehingga memaknainya juga hanya berupa dugaan, kebohongan, kesesatan, dan kebatilan. Marilah sekali lagi untuk membuka perumpamaan yang ada di Al-Quran. Ingat, yang membuat alam ini beserta isinya adalah Allah, yang mengetahui semua aturannya. Aturan yang bila dijalankan akan menghadirkan seluruh rahmat Allah di dunia dan akhirat. Semua makhluk tidak akan takut, tidak akan gelisah, tidak akan sesat, dan tidak akan celaka. Semuanya, seandainya semuanya pakai kalimat Allah, ikut bergembira dalam menikmatinya. Ingat, semua niat tercatat dan terekam sempurna, dan semua akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, hati-hati sekali lagi, hidup ini hati-hati sekali lagi. Ya, kita lagi dicatat, kita lagi direkam. Ya, jangan sekali-kali berfilosofi dunia. Ya, terus. Ya, ini kita lihat ya. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadar. Ya, mereka membuat sumpah-sumpah sebagai periksa. Apa sumpahnya sekarang ini? Yaitu pakai bahasa evidence based. Ya, selalu. Ya, betapa buruknya apa yang mereka telah kerjakan. Ya, dan juga surat 58 ayat 16 sebagai perisanya. Ya, dan dialah Allah yang sembah di langit dan bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Ya, bayangkan kalau kita bikin konsep semua itu untuk memperoleh apa dunia ini, itu udah terekam semua. Ya, udah direkam sempurna. Ya, dijelanjutin, udah makin ditutup. Ya, makin ditutup sama Allah. Ya, makanya maaf sekali lagi. Maaf sekali lagi. Mungkin yang ngikut-ngikut ini belum dibukakan sama Allah. Karena masih mencampur adukan antara keyakinan sama tidak yakin. Bagaimana Allah akan menuntun? Kita harus yakin. Seperti Rasulullah yakin. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah dan orang beriman saat itu yakin seyakin-yakin. Baru kita akan selamat. Ya, terus.
Ini kita lihat, ya. Sekarang kemajuan bisa bikin semuanya. Mau bikin robot apa, robot serangga apa ikan, ya dijadiin drone untuk mematai-matai apa wilayah laut yang ada untuk ditaklukkan, boleh-boleh aja. Tapi semua yang tidak ditujukan menuju jalan rahmatnya Allah, hati-hati. Ya, hati-hati. Bikin kekacauan, hati-hati. Begitu juga robot untuk nyamuk, ya macam-macam dipakai. Ya, artinya apa? Allah udah bilang di surat 22 ayat 73, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor alat, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika alat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari alat itu. Sama lemahnya. Begitu juga perumpamaan nyamuk dibikin. Namanya nyamuk robot. Kan pertanyaan, nyamuk robot ini dia bisa menghasilkan set telur? Nggak bisa. Maaf sekali lagi, robot nyamuk ini bisa merasakan apa cinta sama pasangannya? Tidak bisa. Ya, begitu juga ikan bisa ada rasa nafsu? Tidak bisa. Semuanya tergantung program manusia. Artinya apa? Tercapai nggak tujuannya dari Allah ini bilang seperti ini? Kamu belum, tidak akan bisa sampai kapanpun. Ya iya, ya, ya, ya. Sekarang pertanyaannya, kalau nggak ada bahannya bisa nggak? Nggak bisa. Kalau seandainya nggak ada gelombang elektromagnetik yang disiapkan Allah di posisi kapitalan atmosfer pertama ke bawah, bisa dia? Nggak bisa, nggak bisa. Karena semua fasilitasnya udah ada. Ya, coba listrik kalau nggak ada apa elektromagnetik, nggak bisa. Nanti kalau nggak percaya kita dibukti nanti pas ada akhir zaman. Semuanya nggak berfungsi. Kita perang pakai pedang lagi, sama tombak, sama panah. Lihat aja, ya nggak bisa. Ya, pesawat-pesawat drone nggak bisa jalan. Ya, paling akal-akalan saat itu ya dengan kondisi yang seperti saat itu. Ya, terus kita lihat, ya orang bikin perumpamaan misalnya 2941 tentang laba-laba. Orang yang diperumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah. Ya, sesungguhnya rumah yang paling lemah itu rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Dibikin nih, laba-laba itu tahan tahan ini, dibikin lagi bisa berjalan ini. Boleh-boleh aja. Tapi alatnya ada nggak? Bahannya ada nggak? Nggak bisa. Ada yang mikirinnya, orangnya ada nggak yang untuk mikirinnya? Ya, nah itu seharusnya kita jeli di sini. Ya, jadi yang bisa, karena apa? Al-Quran itu dibikin dalam bentuk perumpamaan. Yang bisa membuka perumpamaan ini adalah orang yang berilmu. Orang berilmu. Siapakah gelar orang berilmu itu? Adalah orang yang selalu kepada jalan Allah. Inna fil khalqis samawati wal ard dan seterusnya. Surat Al Imran ayat 190, 191. Ya, terus kita lihat orang bikin ChatGPT yang daya tampungnya lebih hebat daripada otak manusia. Ya, tapi kita analisa lagi, ChatGPT bisa menganalisa? Nggak bisa. Ya, nggak ada yang bisa. ChatGPT ini untuk masukin data, ya data itu diolah. Analisanya nggak bisa. Kalau nggak ada analisa yang dari program ini, nggak bisa dijawab. Si kalah. Kalau kita ngikutin aja ya kalah jelas. Ya, apabila ayat kami dibacakan pada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami mendengar ayat ini dan jika kami mendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Ya, sampai terucap ini hanya dongeng yang terdahulu. Ya, siapakah yang lebih jahil daripada orang yang mengadakan dusta terhadap Allah dan berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan kepada suatu pun padanya. Ya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.
Sama sekarang seperti ini. Mereka manusia mau bikin tandingan-tandingan. Ya, alatnya semua nggak ada kalau nggak bisa jalan, bayangin. Ya, yang tanah jarang aja udah pada gulung tikar semua tuh perusahaan-perusahaan Eropa. Baru di ini aja tuh apa dilarang untuk ekspornya. Ya, bayangin. Karena semuanya bahannya itu Allah yang ciptain. Pemikirannya juga Allah yang ciptain semua. Jadi jangan menipu Allah dengan ilmu. Manusia bilang hebat lah, lebih hebat daripada inilah apa Allah. Ini yang nggak benar. Ya, terus ya pertanyaannya, apakah dengan servis yang diberikan Allah itu manusia akan ingkar sehingga mereka tujuannya tidak tercapai untuk beribadah, ya, nggak mau menuju surga, Darussalam untuk melihat wajah Allahnya kembali, Allah kembali, ya, atau mereka mulai berkonspirasi dengan takut atau nggak mau mencari dari Al-Quran dikembangkan lagi, ya, kan udah bilang orang yang menjauhi takut tidak menyembahnya dan kembali pada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira dari Allah. Sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba. Kabar gembira apa artinya? Allah yang akan menuntun hatinya. Allah yang akan menerangkan ilmu-ilmu lainnya. Ya, barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke surga. Semuanya dikasih semua. Ya, jadi lepaskanlah gaya berpikir yaitu menggabungkan antara pikiran dunia dengan pikiran akhirat. Ya, kalau saya, oke kita ikut kemajuan, tapi setiap ada statement dari dunia ini yang ngawur, saya akan lihat dengan Al-Quran. Saya akan lihat dengan Al-Quran. Ya, saya salah. Maaf kalau sekali lagi saya salah, saya nggak mau ngikutin lah. Sorry ya. Nanti saya takutnya ditutup sama Allah, mati saya. Ya, saya nggak mau. Dengan kita konsekuen seperti itu, insya Allah Allah akan membimbing terus, insya Allah. Ya, terus, ya, ingat, ya, orang dahulu udah diuji coba, tingginya ada yang 30 meter, umurnya juga udah dicoba panjang seperti apa. Kalau dibilang di surat 34 ayat 45 ini, baru sepersepuluhnya kita ini dari mereka kuat. Makanannya mungkin satu karung, mungkin bukan satu piring lagi. Tapi apakah dia bisa mempergunakan panca inderanya menuju jalan Allah? Tidak. Udah jelas kok. Ya, sungguh kami telah menemukan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan pada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Ancaman azab yang dulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka. Sekarang kita koreksi dengan diri kita. Kita umurnya paling 70 tahun. Ya, makan cuma satu piring. Kita mau sok juga tidak mau dibimbing Al-Quran, kira-kira saya akan bertanya, kita ini manusia super sombong di zaman sekarang ini. Super sombong. Ya, kira-kira kita letaknya di mana nanti? Kerak neraka, takutnya itu. Kita tidak pernah mau pakai Al-Quran sebagai standar. Ya, dan Allah udah bilang nih, nggak main-main, kekal. Surat 7 ayat 36 baca, Pi. Iya, Dok. Surat 7, 36. Surat Al-Araf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Araf 36. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim.
nyombongin sama ayat-ayat Allah, mati kita. Saya nggak mau, nggak bisa. Ya, saya harus koreksi dulu dengan Al-Quran. Dia, insya Allah saya akan selamat. Terus, kita lihat. Ya, kita dikasih ilmu canggih nih. Ya, pertanyaannya, ya, ilmu yang canggih ini, kalau sudah kita pikir bisa menikmatinya terus? Tidak. Ilmu canggih ini misalnya kita kena penyakit, bisa kita nikmatin seperti zaman muda? Tidak. Jadi kita tujuannya harus benar dan waktunya harus ditentukan. Ya. Jadi kalau kita tujuannya benar, waktunya ditentukan, ya kita harus pakai suatu standar, yaitu standar ilmunya Allah, yaitu Al-Quran. Ya, karena kita apa? Ini lagi menuju jalan kematian, tuh semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Sedangkan mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan pada Allah pada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan mereka, mendengarkannya sambil bermain-main. Ini waktu dulu turunnya yaitu bertahap ya. Kalau sekarang udah komplit, kita masih bermain-main. Padahal kita lagi menuju hari kiamat, hari kematian kita. Ya, dan semuanya akan sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman. Tidak beriman padanya dan orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan kita binasa. Ya, jadi kita nggak boleh. Kembalikan lagi kita dengan Al-Quran. Ya, walaupun kita diservis sama ChatGPT nih, yang begitu hebat, kembalikan lagi dengan Al-Quran. Ya, kembalikan. Ya, karena semua servis itu harus dipakai menuju jalan Allah. Ya, kalau enggak, waduh, sayang banget gitu. Ya, terus, ya, kita lihat. Kalau seandainya Al-Quran ini mengikuti kemauan mereka, ya, kita modalnya akal, ya, tidaklah seseorang menentang wahyu dengan akalnya, kecuali Allah akan menjadikan akalnya rusak. Akibatnya dia akan mengatakan hal-hal yang menjadi bahan tertawaan orang-orang yang berakal sehat. Kita lihat, ya, orang bilang nih, oh kematian, oh ini segala macam bisa diundurin. Kita lihat aja. Kalau ngeliat dengan gaya gue, nah lu bohong aja lu. Ya, udah jelas. Dan hati-hati. Kalau kita mengikuti kemauan mereka, kita nggak kreatif. Ingat, Yahudi itu sangat rakus. Ya, sungguh kau akan mendapati mereka Yahudi manusia yang paling tamak dalam kehidupan dunia. Lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1.000 tahun. Umur 1.000 tahun nggak mungkin. Mau ilmu kemajuan apapun tidak mungkin. Itu udah zaman berlalu. Ya, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh. Sekarang kita bagaimana 1.000 tahun ini dengan gaya Al-Quran. Ya, artinya apa? Walaupun kita umurnya 70 tahun, kita bisa menitipkan benih-benih sehingga kita akan terus berjalan, pahala kita melebihi umur mereka. Ya. Jadi dalam segala perkara itu setelah Al-Quran diturunkan, kita harus memutuskan semuanya berdasarkan Al-Quran. Jangan mengikuti keinginan mereka nih, surat 5 ayat 49. Waspadalah selalu terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang ditelurkan Allah kepada. Udah jelas kalimatnya. Jangan sampai kita terpedaya. Ya, jangan sampai ilmu itu menipu Allah. Ya, jangan sampai. Ya, kita nggak ada daya upaya. Kita numpang tenar. Kalau saya ini ada umur panjang ya karena saya numpang tenarnya memang umurnya lagi panjang. Jadi saya tenang aja tuh. Bu, tenang aja Bu ya. Kalau Ibu umurnya masih panjang, insya Allah nih Bu, dikasih obat yang begini aja, insya Allah cukup Bu. Cukup Bu. Ya, pernah nih konsulen saya bilang, ya ada pasien saya kasih obat 200 juta. Bertahan sampai 8 tahun.
Saya bilang, saya juga punya, dikasih obat murah, ya udah meta di otak, 8 tahun juga. Sekarang pertanyaan, Anda pakai 300 juta per bulan, saya pakai cuma 2 juta per bulan. Mana yang untung? Yang 300 juta nanti dipertanyakan sama Allah. Kenapa kamu pakai yang begitu? Nanti saat itu, kalau seandainya di hadapan Allah, ya, kenapa kamu nggak mau pakai yang murah? Kan udah jelas mati itu aku yang kasih. Penyakitnya aku yang nyembuhin. Kenapa kamu pakai yang mahal-mahal? Sehingga habis dia duitnya segala macam. Saat itu, ya, kita milih yang mana nih? Dan Allah udah jelaskan surat 45 ayat 27 baca, Pi. Iya dok, surat 45 ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Jasiyah 47, A'udzubillahi 27. 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan atau dosa. Shadaqallahul azim. Artinya pendapat manusia ya. Ya, pendapat manusia ya. Dan itu jelaskan surat 22 ayat 62 baca, Pi. 2262, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Hajj 62, Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Shadaqallahul azim. Ya, yang pendapat manusia itu batil. Ya, boleh kita ikut kemajuan, boleh. Kita koreksi dulu dengan akun benar nggak nih yang diomongin. Saya nggak peduli, walaupun itu pendapatannya evidence based segala macam. Oh nanti kamu kalau dituntut bagaimana? Saya bilangin sama pasien, ini ada pendapat ini, tapi saya nggak percaya ya. Silakan Anda pikirkan. Kalau seandainya Anda mau mengikuti gaya yang berjudi, silahkan. Kalau saya sih lebih baik duitnya disedekahin dulu. Silahkan aja, Bu. Ya, terus. Jadi kalau dengan saya, insya Allah pola konsepnya seperti itu, saya akan dijaga sama Allah. Saya akan dibimbing sama Allah. Ya, sekarang kita lihat, ya, seluruh, ya, misalnya apa, eh, dulu berhala-berhala diciptakan itu kan ide manusia semua. Ya, yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat oleh kamu sendiri maupun nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Putusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Nah, kita dilihat nih, ya orang-orang musyrik segala macam, orang-orang yang di luar pemikiran Al-Quran segala macam, berdasarkan pemikiran yang batil ini segala macam, itu yang kita sembah. Dulu waktu zaman Nabi 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 Nuh, ya itu ada apa orang-orang yang soleh dibikin berhalanya kemudian disembah, misalnya Wat, terus Suwa, Yagu, Yakut, dan Nas, ya, disembah. Zaman Rasulullah itu Lata, Uja, Mana. Sekarang apa sih disembah? Ilmu pengetahuan tanpa ada koreksi sama sekali. Disembah semua, diagung-agungkan. Ya, betul. Ya, bisa dipermudah, tapi dengan berbiaya mahal. Ya, misalnya kita mau terbang, oke. Pakai pesawat terbang, oke. Bagaimana kalau seandainya kita nggak ke sana? Lihat aja sekarang di internet. Bisa kan? Apalagi pakai kacamata 4 dimensi. Sekarang pertanyaan, berbiaya ke sana jauh, diperjuangkan, tapi pakai internet yang murah nggak diperjuangkan dan kelebihan duitnya kita sedekahkan, nggak ada berpikir ke situ. Oh benar kayak kita berpikir dualisme seperti itu terhadap Allah. Ya, terus. Hmm. Sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana kalau seandainya Allah nggak menunjukkan orang yang berpikiran ke arah kemajuan, ya atau kemajuannya itu dipakai untuk kepentingan dunia, ya untuk menggoda kita, ya bagaimana kita tahu mengkoreksinya? Satu, yaitu dengan Al-Quran. Ya,
Siapa yang akan memberikan rezeki padamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur segala urusan? Semuanya itu Allah. Ya, kita dikasih rezeki, kita dikasih berpikir, kita dikasih mata, dikasih panca indera, semuanya. Kalau nggak dikasih bagaimana? Ya, bagaimana? Bisakah kita mencari? Tidak. Kalau nggak bisa, ya apa yang kita harus dustakan sama Allah? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan padaku? Ya, bayangin besi untuk alat transportasi udah disediakan sama Allah. Besi untuk yang mengganti dari dulu kita yaitu di terpal-terpal segala macam udah ganti bangunan setinggi langit pun setinggi pencakar langit bisa ya mau apa ilmu udah diajarin sama Allah ya bahannya udah tersedia. Terputus suara dokter. Dokternya. Mungkin beliau nggak tahu terputus, mungkin ada satu orang yang mau WA-kan beliau. Ya. Dokter, Sepinya malam tanpa bulan dan bintang, suramnya siang bila mentari menyembunyikan cahayanya. Pelangi tak akan muncul jika hujan tidak membasahi bumi. Begitu juga dengan hati akan kelam jika tiada pedoman untuk hidup. Simpulannya, warnailah kehidupan dengan mencari ridhonya Allah. Terus, ya, ingat, ya, sekarang oke, dengan ilmu pengetahuan, bisakah manusia meramalkan bahwa mencegah dari apa musibah yang udah ditetapkan Allah? Nggak bisa. Karena perkataan itu Allah itu sangat mutlak. Al-haqqu min rabbika fatakunana minal mumtarin. Apa yang dikatakan Allah mati nggak bisa maju nggak bisa mundur udah ya di mana lokasinya udah nggak ada yang bisa protes. Kalau bisa protes itu hanya keinginan yang tidak mereka akan capai ya atau kalau nggak percaya tahan tuh nyawa waktu sampai di tenggorokan ya jadi apapun kemajuan tidak bakal bisa menipu ilmunya Allah ya tidak akan bisa terus. Hmm. Jadi kalau nggak bisa Pak, ingat terus kepada Allah. Paskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Mulai menjalankan Al-Quran. Siar-siar Allah mulai dijalankan. Ya, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Dengan kita niatin untuk bertakwa, menjalankan siar Allah, ya Allah akan menunjukkan menjadi ketakwaan yang hampir sempurna. Ya, sehingga apa? Allah menuntun terus hati kita sehingga kita akan diberikan Furqan surat 8 ayat 29. Kemampuan membeda. Kalau udah gitu udah jalan terus, jalan tol semua, jalan menuju Allah semua. Insya Allah. Ya, ya Allah bantulah aku untuk selalu ingat bersyukur dan baik dalam beribadah kepada. Mulai kita niatin. Mulai. Ya, terus. Ya, ingat hadir di dunia ini untuk dicoba semua. Ya, ilmu mencoba, anak mencoba. Jadi kita jangan menipu dengan pendapat dunia ini. Ya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk menguji mereka, siapakah di antara mereka yang baik perbuatan. Ya, ada setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan padanya. Ya. Nah, dari dalam cobaan itu, kebaikan dan keburukan kita harus membersihkan dengan kalimat Al-Quran. Itu orang yang beruntung. Orang yang rugi, orang yang mengotorinya. Ya, kalau kita selalu mengotori dengan dunia ini, kita nggak akan melihat Allah, tertutup hatinya sehingga terhalang untuk melihat Tuhannya. Masuk neraka, benar-benar kita masuk neraka, nggak bisa melihat, tujuan kita nggak tercapai. Ya, makanya Allah bilang, Allah itu nggak butuh kita, tapi Allah tidak ridho atas kekafiran kita. Karena kita udah berjanji sama Allah, alastu birobi, qalu bala sahid. Ya, terus, ya kita lihat, apakah dengan filosofi semuanya dengan Al-Quran kita akan hebat? Ya iya, bayangkan. Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Muhammad Fatih yang umurnya baru 21 tahun. Ya, 21 tahun. Ya, bayangkan. Ya, makanya pantas Al-Quran itu tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Ya, hanya dalam bentuk perumpamaan. Yang bisa membuka ini adalah orang berilmu. Sehingga tidak ada waktu terbuka. Saya ngelihat film Omar Mutar, Singa Padang Pasir. Ya, dia setiap diuber sama musuhnya, dia selalu lihat Al-Quran. Dia cari teka-teki menyelesaikan. Sama, ya. Ini adalah yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Apabila semuanya berpedoman sama Al-Quran. Ya. Sementara orang kafir pasti mencari siasatnya itu dengan menjauhkan dari Al-Quran. Yang namanya fish out of water. Ya, selalu, sehingga apa? Nggak ada kreativitas kita sama sekali. Ya, ingat 29 Mei 1453, tepat 564 tahun yang lalu, Konstantinopel takluk di tangan umat muslim. Di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Salah satu peristiwa yang paling heroik dalam penaklukan ini adalah ketika para pasukan memperjalankan 30 kapal di atas Bukit Galata. Sepanjang 16 kilometer, pasukan musuh terperanjat keesokan paginya. Menyaksikan kapal-kapal itu telah berbaris rapi di Golden Hall. Ya, bayangkan. Ya, ayo dong mulai dong kita meniru. Ya, kapan lagi kita meniru? Terus, ingat kalau kita selalu saya ini kan, ya, bumi aja dibandingkan dengan planet lain sebesar ini, apalagi manusianya, apalagi kumpulan otaknya, sangat terbatas dan melihat alam ini. Oleh karena itu mulailah kita pakai Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah kitab fitrah dari Allah. Ya, kitab yang Allah itu tahu dari mulai dibuat dari tanah sampai berkembangnya sampai matinya itu tahu. Dan Allah tahu kamu itu punya, manusia itu punya waktu terbatas tapi tujuannya benar. Ya, jadi kita mulai pakai dengan Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Ya, nggak ada jalan lain. Terus ingat, ya, surat Al-An'am 103, Allah itu tidak dicapai oleh penglihatan mata. Sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dialah yang maha halus, maha teliti. Dan dialah Allah yang mengasihi malaikat untuk mencatat. Dan panca indera ini dikasih untuk merekam kulit, pendengaran, penglihatan. Ya, surat 24 ayat 24, tidak seluruh tubuh. Jadi kesimpulannya surat 6 ayat 103, dia tidak dicapai tapi dia bisa melihat segala penglihatan itu. Seluruh aktivitas kita dilihat itu semua. Makanya Allah bilang baca di surat 57 ayat 4. Ya, siap. 57 ayat surat 4. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 Al-Hadid ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi
dalam 6 dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Cocok ya surat namanya 103 ya. Iya. Dia Allah nggak bisa dilihat, tapi Allah bisa melihat semua. Terus bersama kita. Bingung kan kita cara menerjemahkannya. Makanya harus digabungin sama ayat lain. Allah dekat nih. Surat berapa, Pi? 11 ayat 56 megang ubun-ubunnya. Atau surat 50 ayat 16. Tapi kenapa dia bisa ini? Kalau dekat bagaimana di arsy udah diinin memegang ubun-ubun bagaimana ini? Kita harus jelasinnya sama ayat lain. Ya, sehingga jelas, sejelas-jelas. Terus, ya, ingat dari semua yang ada di hasrat di hati aja. Kalau dijalanin Allah udah tahu, Allah akan menghukum. Ya, dia mengetahui apa yang kamu rasakan, apa yang kamu nyatakan, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan yang ada tersembunyi di dalam batu, Allah tahu. Jadi seluruh niat inilah nanti akan dicatat sama Allah. Surat Al-Baqarah 225. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyantun. Jadi kita hati-hati dalam niat hati ini. Kita koreksi terus. Ya, dibisikin apa kita koreksi. Misalnya kita bukan dunia. Lu tinggal sebentar lagi lu. Masih mikirin dunia. Sudah, ngikutin. Ya, kita berbicara sama diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus berniat baik. Jika hati tenang, saya berniat baik, Allah akan pertemukan dengan hal yang baik. Orang yang baik, tempat yang baik, dan kesempatan berbuat baik. Terus, ya, mulailah mengkoreksi seluruh pendapat manusia dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mutlak. Qala wal haq wal haq wa aqul. Sedangkan pendapat manusia itu adalah kebohongan dan dugaan. Ya, atau yang batin ini. Atau kesesatan 10 ayat 32. Kalau itu udah jelas, kita jangan ngikuti. Jangan ngikuti. Ya, ingat jalan kebenaran itu hanyalah satu. Dari Abdullah bin Mas'ud segala macam, Rasulullah SAW membuat sebuah garis lurus bagi kami. Lalu bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan kanan garis tersebut. Lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan ada setan yang mengajak kepada jalan itu. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah dia, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Surat 6 ayat 153. Ya, terus. Ya, surat 22 ayat 32 mulai niat. Ya, niat jalankan untuk syiar-syiar Allah sehingga kita dituntun, sehingga kita berusaha menjawabkan pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran manusia, pemikiran-pemikiran tagut, ya, sehingga kita pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengar perkataan, mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang menetapkan kebaikan dan keburukan. Ya, terus. Ya, sehingga kita dapat hikmah. Ya, apabila kita semua mengatakan sama Allah, kita akan diberikan hikmah. Dengan hikmah itulah kita bisa melihat alam ini surat 41 ayat 53 sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Surat 12 ayat 105. Ya. Jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirinya. Jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Ya. Terus
Ya, sehingga kalau kita udah sepakat begitu, kita nggak ada takut dan gelisah. Nabi itu min hajami apa yang mayatian aku mini dan seterusnya, atau bala ajlama wasaulillahi wa musini dan seterusnya. Ingat ya, nggak ada takut dan gelisah sementara kita mengikuti pendapat manusia yang banyak ya, yang semuanya di atasnya juga saling bertentangan. Sedangkan satu yang hanya pendapat Allah yang diikutin tentunya beda. Kita diubek-ubek itu semua. Ya, hanya istiqomah lah kita bisa menyelamatkan itu semua. Ya, terus ingat statement Al-Quran itu akan berlaku di dunia dan akhirat. Ya, kalau kita melanggar statement Al-Quran, kita akan di dunia disiksa, di akhirat juga disiksa. Ya, surat 3 ayat 56 sama, di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Surat 32 ayat 21 di dunia ini disiksa supaya kita insaf. Ya, kalau nggak insaf ya nanti akhirat akan disiksa. Ya, apabila kita mengikuti dunia akan tampak kerusakan-kerusakan dan kita disiksa karena pilihan kerusakan tersebut. Ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau nggak kembali juga ya udah keterlambat. Aku berlindung kepada Allah atas ketidakpastian masa depan, dari keputusan yang keliru, dari perihnya kenyataan, dari pahitnya kekecewaan, dari hati yang berbolak-balik, dari pengkhianatan manusia, dan dari cinta yang salah. Terus, ya, sehingga kembali lagi tidak ada takut dan gelisah. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman. Dia tidak khawatir atas perlakuan jolim terhadapnya. Tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan padamu. Sungguh Allah tidak akan menjalimi seseorang walaupun sebesar jarah. Jika ada kebajikan sekecil jarah, niscaya Allah akan melipat gandakan. Ya, barang siapa membawa kebajikan, dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedangkan mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Ya, ya jadi mulailah kita. Ya, waktu sakratul maut juga insya Allah kita akan selamat. Pada waktu berhadapan Allah, insya Allah akan selamat. Pada waktu ditimbang kita yakin. Pada waktu penerimaan buku kita yakin bahwa kita menerima dengan tangan kanan kita. Ya, mulai kita mengkaryakan Al-Quran. Terus, ya, maukah kamu akan beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang yang keras, kasar, tamat, rakus, sombong. Ya, dalam hadis disebutkan, sombongan adalah selendangku, kebesaran adalah pakaianku. Barang siapa yang merebut salah satunya dariku, maka aku akan meremukannya dan aku tidak peduli. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sombongan sekalipun hanya sebesar biji jarak. Seorang bertanya, adakah orang yang suka mengenakan pakaian yang bagus dan sandal yang bagus? Apakah itu sombong? Dia bersabda, sungguh Allah itu indah. Menyukai keindahan, sombong adalah menolak kebenaran, merendahkan sesama manusia. Terus, ingat Al-Quran itu hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang berakal. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat yang jelas dalam dada orang-orang beriman. Hanya orang yang jali yang mengingkari ayat kami. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Adakah kamu yang mau mengambil pelajaran? Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu. Banyakkan kamu benci akan kebenaran itu. Ya, Al-Quran itu dari sisi Allah. Kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih jolim, lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Ya, mulailah kita menggali dari Al-Quran. Ya, terus manusia dengan akalnya berusaha membuat tandingan Al-Quran.
Apa yang ditulis Al-Quran berusaha dibuktikan untuk disangka. Tentunya seluruh orang pintar bersatu pun tidak akan bisa membantah kemutlakan Al-Quran. Misalnya, apakah program penyakit yang sudah tercatat bisa dirubah? Tidak bisa. Program penyakit yang tidak sembuh, apakah bisa disembuhkan? Bila seluruh orang pintar dunia bersatu, tidak bisa. Program umur yang sudah ditentukan untuk dicabut, apakah bisa ditahan dengan alat atau seluruh orang pintar dunia? Tidak bisa. Ya, kalau dibuat tandingan berupa program seperti masih hidup, ya boleh aja. Oh, nanti kita bikin robot, robotnya robot si A. Ya, nanti kalau kita mati dia bisa berbicara seperti kita masih hidup, boleh-boleh aja. Tapi itu kan hanya omong kosong yang gak ada manfaat. Ya, kalau dibuat program robot bisa mengalahkan semua manusia, boleh aja. Pertanyaan, siapakah yang menciptakan akal manusia untuk berpikir sampai ke sana? Siapa yang menciptakan materialnya untuk menyempurnakan semuanya itu? Amerika dan Cina berperang dengan perang harga untuk material jarang yang dibutuhkan. Semua program pada kolaps. Siapa yang menciptakan benih manusia dan menumbuhkannya? Siapa yang menciptakan benih tumbuhan dan menumbuhkannya? Siapa yang menciptakan air dan menurunkannya dari langit? Siapa yang menciptakan dalam proses materialnya hingga sangat mudah dan dalam memprosesnya? Apakah seluruh pertanyaan dari atas, di atas, semua orang pintar dunia bisa menjawabnya? Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum dok. Salam. Ya, non sewu mau tanya dok, ini biasanya dilema untuk yang di kantor ya dok ya. Jadi sebenarnya kan kalau Islam bilang bahwa sesuatu yang dibicarakan yang kalau orang itu mendengar dia tidak suka maka itu hukumnya menjadi gibah. Nah untuk aku sendiri kan masih kuli nih dok, waktunya sedikit, nimba ilmunya sedikit, jadi ngumpulin pahala tuh susah banget gitu kan. Tapi kadang-kala tuh teman-teman di kantor suka notabene tuh gibah, menyebarkan berita yang tidak dia punya bukti tapi disebarluaskan. Dan aku tuh udah ngomong sama mereka juga, janganlah aku bilang gitu, emang lo pegang apa? Pegang bukti apa? Janganlah kalau orangnya dengar kan juga nggak suka. Kalau orangnya udah nggak suka, itu pasti jatuhnya jadi gibah. Terus, tapi kan aku bodoh nih ya dok, nggak ngerti ayatnya yang mana ya dok, yang untuk itu gitu loh. Jadi 912. ayat 9, surah 9 ayat 12. 4912. Surah Pi, 9 baca, ayat Pi. 12. 49, Pi. Iya dok. Taubah 49, ya ayat atau 49. 49. Oh 49. Suaranya dokter sembar jadi nggak jelas, maaf. 49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Huzarat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Matur nuwun dok, matur nuwun Bu Evi. Jadi nanti aku Kalau bilang membicarakan Mas Mulyono yang bohong, itu ijazah bohong, perlu dong. matur nuwun dok. Nggak termasuk ayat ini ya dok? Iya, perlu dong. Di kantor dok. Ya, Ya udah, matur nuwun ya dok ya. Assalamualaikum. apalagi udah nipu duit ribuan triliun. Ya, ayo ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada lagi yang mau bertanya? Ya, Pak Adi mau bertanya. Eh, saya kembali ke pertanyaan Ibu tadi, Pak Dokter. Itu tidak bisa dikaji lebih jauh dalam hal itu kondisi bangsa kita yang sedang kita hadapi, yang tadi kita sebut ini Mulyono ini, Pak Dokter. Dalam konteks ghibah tadi itu. Kenapa? Dosa apa enggak kita ini? Kalau disebut dosa berarti dosa satu bangsa ini, dosa berjamaah ini. Kalau seandainya kita, makanya itu antar mudarat sama manfaat. Kalau itu seandainya nggak diinikan, apa nggak dipublish,
Kira-kira kita dosa nggak? Padahal dia jadi pembohong, ya, menipu seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi omongan ini semua supaya jangan sampai terulang lagi untuk bangsa yang berikutnya. Bangsa Indonesia yang begini besar ditipu sama pembohong, nggak bisa terdeteksi kan aneh. Siapa yang konspirasi ini semua? Ya, itu bisa ditelusurin, dihukum itu. Ya, sekarang saya tanya, kenapa Rasulullah Al-Quran sekali aja nggak usah ngomongin surat Abu Lahab, tabat yada abida Abu Lahab, ya, ya kan? Tapi kenapa Allah ngasih supaya jadi pelajaran? Terus Firaun, ya kalau kita tak ini segala macam untuk jadi pelajaran untuk umat berikutnya. Contoh umat berikut begini loh, ya, boleh aja nggak ada masalah, ya. Gila, bohongin 20 udah 10 tahun. Ya Allah. Kalau saya orang jadi orang luar negeri, saya bilang ternyata bangsa Indonesia gampang dibohongin. Wah, Yahudi masuk tuh, ngebohongin bangsa Indonesia lagi. Ya, ini semua Cina masuk, bohongin bangsa Indonesia lagi. Gampang dibohongin. Ya, semuanya dapat disogok. Ya kan? Boleh kita ngomongin. Ya, ada dosa itu. Ya, nanti apa buzzer-buzzernya Jokowi bilang, oh dosa ini nggak bisa. Ya, wajib itu diomongin. Ya, kurang lebih itu ya tadi. Iya, Pak Dokter. Ya, boleh aja kalau untuk kebaikan. Ya, jangan. Ada satu keprihatinan kita bersama, Pak Dokter ya. Mungkin seumuran kita gini kita melewati masa itu. Di masa Orde Baru Pak Harto dulu ya. Mungkin dengan segala kelebihan dan kekurangan kita bisa membandingkan dengan situasi sekarang bahwa proses pengamalan ideologi negara Pancasila di masa itu yang disebut dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, itu sebenarnya langkah Soeharto itu sudah mau menuju kepada pengamalan nilai-nilai Al-Quran. Artinya pengamalan sila pertama ya mungkin ada relevansi hubungannya dengan misalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya gitu. Sila-sila berikutnya relevansinya dengan ayat Al-Quran berikutnya itu. Itu sebenarnya sudah mulai mengarah ke situ. Sayangnya ketika kita masuk reformasi, bukan hal yang menjadi positif di masa Pak Harto itu bisa dilanjutkan oleh pemimpin kita. Malah kita semakin jauh dari nafas agama. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi bangsa kita seperti saat sekarang ini, Pak Dokter. Oleh karena itu, saya melihat kita melihat sekarang ada beberapa menteri yang mulai berbicara dan bertindak sudah melewati garis-garis, melalui garis-garis yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah mungkin ini di lingkungan kita yang terkecil lah, di lingkungan kesehatan, di lingkungan rumah sakit dan lain sebagainya. Saya lihat ini gerakan ini sudah memulai di grup kita ini Pak Dokter. Ya mudah-mudahan teman-teman, bapak-bapak, ibu yang dokter yang ada dalam grup ini bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, mungkin itu yang saya melihat sekarang itu Pak Dokter. Terima kasih, saya kembalikan. Bukan hanya grup ini, Menku aja udah. Ya, ya, Pak Di. Iya, Pak Dokter. Nah, Menteri Keuangannya aja udah. Purbaya. Iya. Ya, kalau semuanya jalan ya, Menteri Kesehatan begitu, semua lingkungan hidup begitu kan enak. Tapi udah mulai takut beliau, Dok. Siapa takut? Adik kemarin tuh habis pertemuan tertutup dengan pihak itu, beliau udah menghindari wartawan, udah kayak kucing lari-lari gitu. Diduga oleh penggemar-penggemar beliau kayaknya ada intimidasi gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting dia tetap jalanin. Supaya dia nggak terpancing aja omongan segala macam. Mungkin dia punya
apa yang dirahasiakan, strateginya segala macam, ya ya nggak apa-apa dia menjaga diri aja. Ya, tapi dia setelah gerakan-gerakannya kan dijalani, insya Allah. Itu namanya strategi perang begitu. Tapi dia udah siap apapun konsekuensinya katanya. Ya, dan sama aja kayak saya nerangin begini, itu kan suatu yang tabu. Apalagi di dunia kedokteran. Tabu. Banyak yang protes. Protesnya apa? Ya sama aja kayak, maaf sekali lagi, kayak setan. Ngapain ciptain Adam? Dari tanah lagi. Nah, orang-orang pintar tuh di dunia kesehatan, kok cuma satu ayat ya saya dibahasnya. Padahal orang-orang seluruh orang pintar dunia udah membahas, kok cuma dibahas satu ayat. Timbul gengsinya kan, timbul hierarkinya. Ya, nah ini yang dibangkitin semua. Ya, makanya kalau nggak kita melihat dengan Al-Quran, kita akan tertipu. Ya, makanya harus dengan Al-Quran lagi yang lihat. Kita bisa lihat. Ya, sama tadinya juga saya begitu. Ya, Coba saya Purbaya itu bisa tadabbur Al-Quran, dia bisa ngomong blak 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 kayak Dokter Kurnia ngomong, ya kita diam mungkin semua ya dok. Masya Allah. ya kan bisa dilihat di ini saya, YouTube-nya saya. Ya, itu lagi berjalan, insya Allah Pak Purbaya itu dari jalan menuju surga tanpa batas. Asal dia istiqomah aja terus. Ya, atau dia tarik Itu ulur, yang disebut dengan jihad ya, jihad itu ya salah satunya. Iya, iya. tarik ulur dia untuk ngatur strategi ya boleh-boleh aja. Ya, itu. Ya, sabar aja lah, kita lihat aja. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Dok, kita lagi nunggu dunia ini kan punya Al-Quran, dunia ini akan dipimpin oleh orang-orang yang soleh ya kan. Kita lagi menunggu momen itu. Di kita kemarin duga si Anies nih bakal eranya. Ini muncul lagi nih Mudah-mudahan. sinyal baru Purbaya. Nggak tahu siapa nanti akan benar-benar jadi dunia ini diserahkan ke ke orang-orang soleh ya. Mungkin mulainya dari Indonesia dulu. Kalau di New York kan sudah itu si Ram Ram apa Ram Ramdhani, siapa namanya Ramdhani ya. Ramdhani. Ya udah, tenang aja. Bayangin di sana tuh, bayangin nggak ada modal kampanye duit yang begitu gede, bisa menang. Intimidasi juga, intimidasi dari si Trump tuh luar biasa. Kalau kita takut tuh Iya, kan nggak akan berani maju gitu. udah, tenang aja. Ya, berdoa aja. Yang penting kita berusaha. Ada aja waktunya, itu udah dibilang sama Allah kan, aku akan menggilirkan kekuasaan. Ya, itu udah jelas Al-Quran. Dan Al-Quran itu mutlak. Kalau udah dibilang begitu pasti akan digilir. Cuman waktunya kita nggak tahu. Terjadi. Seperti yang kata Allah masalah ya dok ya, yang kita ini tinggal menunggu. Iya. Yang penting ada Rum waktu itu berapa tahun dok dari bunyi ayat Al-Quran sampai fakta? 9 tahun. 9 tahun. Bangsa Israel tuh 40 tahun. Surat 5 ayat 26. Setiap 40 tahun. Tinggal dicocokin aja. Ya 40 tahun dia akan dimusnahkan ya dok? Bukan dimusnahkan, pergiliran. Maksudnya dok? Maksudnya? Pergantian masa. Seperti Rasulullah masuk, ya. Jadi seluruh strategi Yahudi gagal semua. Enggak, ini masalah Israel dok. 40 Iya tahun sama. Maksudnya 40 tahun lagi bagaimana? Nanti kan berkuasa tuh, riba mungkin ditutup, minuman keras ditutup, ini tutup, ya, seks ditutup, ya diperkecil lah, kasarnya begitulah. Berarti setelah mati si Ben barangkali ya? Ya nggak tahu, kita lihat aja. Dulu idenya apa? Syekh Yasin itu bilang itu di 2027. Kita lihat aja. Dia perhitungannya dari surat 5 ayat 26 baca tapi.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Sadaqallahul azim. 40 tahun kan. Nah itu waktu Syekh Yasin itu 40 tahun pertama dia nggak berhasil tuh. Diharapkan di 2027 ini. Ya, jadi diciptakan Hamas segala macam. Ya, itu. Ya, tenang aja, pasti itu ada. Waktunya cuma kita nggak tahu. Ya, itu aja. Semuanya rahasia Allah ya dok, maka kita disuruh berdoa terus ya. Nanti Ya, akan dilihat kita berada di berusaha. pihak mana. Berdoa dan Yang, berusaha. yang kayak cecak sama burung pipit ketika Ibrahim dibakar dok. Berarti kita ini sekarang memilih mana nih, cecak atau burung pipit? Iya. Masya Allah. Iya, ada lagi mau tanya? Assalamualaikum dok. Salam. Dok, mengenai tandingan Al-Quran ya dok ya. Itu kalau yang dimaksud mereka membuat tandingan terhadap Al-Quran itu, menurut pemikiran saya adalah mereka yang membuat ayat-ayat atau semacam tulisan meniru Al-Quran dok. Tapi kalau yang mereka mengembangkan teknologi seperti robot, pesawat dan lain sebagainya, itu menurut saya itu bukan membuat tandingan Al-Quran ya dok. Artinya justru mereka itu mengimplementasikan pesan-pesan dalam Al-Quran dalam bentuk teknologi gitu dok. Sebetulnya saya hanya ingin meminta pencerahan dokter. Sebetulnya yang membuat tandingan terhadap Al-Quran itu seperti apa gitu dok? Terima kasih dok. Jadi gini ya, tandingan itu artinya ya menandingi ilmunya Allah. Misalnya diciptakan manusia nih. Manusia terbatas kan diciptakan robot. Robot itu kekuatannya kan bisa menyaingi manusia. Iya kan? Iya dok. Iya Nah, suka misalnya, menggantikan fungsi ya ya. misalnya nih kayak ini apa jalan tol dah. Itu kan serba otomatis semua. Akibatnya apa? Manusia nggak dapat kerjaan kan? Oh ya. Ya ya. Nah, terus udah gitu bikin pabrik apa mobil atau komputer. Kita lihat tuh di Cina itu bisa dengan robot itu dia bikin per hari 24 jam itu 1.000 mobil apa 2.000 mobil. Pertanyaannya kalau manusia bisa nggak? Enggak. Ya, karena kenapa? Ya, kenapa? Karena kita manusia itu sendiri sering berbuat malas atau suka berbohong. Makanya diciptakan Allah ide untuk menggantikan manusia ini tandingannya. Ya, yang tadinya maaf, ya orang nih dikasih misalnya kasir suka ngutil-ngutil nih duit dari orang pembeli kan nggak ada yang tahu ciptakan tandingannya apa mesin hitung kan ciptakan apa kredit card kan Iya dok. ya Kredit. ya setuju nggak karena ulah manusia sendiri nggak bisa dipercaya kayaknya apa nggak ada kerjaan Iya. ya manusianya nah sekarang kita lihat ya misalnya nih manusia yang ciptakan apa sekolah ya mahal nih apa dulu tuh kursus bahasa Inggris mahal dan segala macam. Akhirnya apa orang bikin tandingan yang ringkas yaitu bisa di apa di apa di YouTube segala macam. Akhirnya ketutup kan karena ulah manusia sendiri berbayar mahal segala macam. Nah sekarang kita lihat ya orang dikasih ini apa fasilitas pariwisata dibangun mewah segala macam. Ya akhirnya ada maaf sekali ada di situ pesta seks segala macam ya tapi kan resikonya kena penyakit ya Iya. akhirnya apa dibikin nih nanti misalnya komputer yang ada penglihatannya 4 dimensi ya kira-kira laku nggak
nanti itu fasilitas pariwisata itu tutup tuh. Ya, ngeseknya juga tutup. Ya, Ya. nah, atau diciptakan apa? Maaf sekali robot. Maaf, robot itu bisa bercumbu. Ya sekedar bercumbu hanya untuk menguasai nafsu aja keluar udah. Menghasilkan anak nggak bisa. Itu salah satunya untuk mengurangi kemungkinan nggak ada penyakit. Ya, tapi kan bukan penyakit dalam bentuk nyata, penyakit penyakit nanti dia apa macam-macam nanti. Ya, nah ya. Jadi kita seharusnya bukan berpikiran tandingannya itu untuk melupakan kita terhadap tujuan dunia ini. Ya, tujuan kita datang ke dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, untuk beribadah. Ya, jadi yang diciptakan Allah misalnya, ya dulu kita bawa buku mahal, tebel-tebel, ya sekarang dikasih fasilitas nih. Tinggal lihat di internet, ya bawanya di handphone juga bisa, terus gratis segala macam. Pakai itu untuk menuju jalan Allah. Ya, untuk menuju jalan Allah. Ya, kalau kita bawa buku tebel lagi itu namanya kita udah gila. Pakai untuk menuju jalan Allah. Ya, sekarang kita lihat nih, maaf sekali lagi, guru-guru nih, ya dihubungin sama anak murid, oh jaim semua tuh. Ya nggak mau ngajarin, nggak mau ini. eh Kalau nggak mau ngajarin, nggak mau ini, nggak mau buka pikiran, udah Allah udah ngasih, yaitu Mister Google atau Mister ChatGPT. Wah lu, akhirnya guru yang jaim itu udah nggak laku lagi. Ya, setuju nggak? Setuju nggak, Bu Pratiwi? Ya, Dok. Iya, Dok. Ya, ya. Makanya Iya. saya dulu, maaf sekali lagi, kalau saya belajar sama guru itu saya lihat nih ngumpet ini, ah ngapain gue belajar sama lu? Ilmunya batas di situ aja. Iya, Dok. Ya, udah, saya nggak mau dengan saya belajar Mister Google. Nggak ada jaim, 24 jam berbayar murah lagi, 100.000 sebulan. Nah, Hmm. sekarang 100.000 sebulan itu bisa nggak kita pakai untuk ini, memaksimalkan perolehannya. Itu aja. Nah, kita harus punya target. Saya lihat sekarang ini, maaf sekali lagi, anak-anak muda saya ini nggak pada punya target semua. Iya. Ya, nah itu seperti itu. Ya, dulu saya enggak. Ya, waktu saya dulu sekolahnya waktu masih koas, tahun keempat, saya udah bingung tuh pulang jam 2 siang, apa yang mau kerjain di rumah? Nganggur-nganggur aja nggak menentu. Akhirnya apa? Saya kursus interior dekorasi. Saya beli buku-buku, karena saya nggak bisa beli buku yang mahal-mahal, buku baru, saya belinya buku-buku bekas di Senen tuh, di Pasar Loakan di Banyak, Senen. Dok. Iya. Ya, saya beli tuh buku Wohnen, buku Living, ya, interior dekorasi saya belajar. Ya, terus waktu Dokter juga di ini ya, saya pernah tahu dokter juga di pertanian ya, apa tanaman-tanaman gitu, Dok. Itu juga ya iya belajar juga. belajar belajar sendiri. Oh, iya ya. Ya, sekarang gampang. Saya sampai bikin hidroponik. Saya kerjanya ngawinin tumbuh-tumbuhan. Hebat, Dok. Bagaimana ngawinin ini melon, labu, segala macam. Oh, Oh, ini yang kelaminnya buah. Oh, ini yang maaf penisnya yang pejantan. Oh, aduh. begini. Cara ngawinnya begini. Hebat, Dok. Multi Ya, talenta. ya semua bahannya udah ada. Iya, Sampai Dok. saya bikin apa pupuk. Saya lihat tuh, ya pupuk itu, oh dari ini buah-buahan yang busuk. Oke, saya kumpulin buah busuk, saya rendam di air, kemudian sarinya itu saya saring, ya sehingga sehingga bisa dipakai. Oh, saya cek, oh tumbuhannya jadi bagus. Yang tadinya hidroponiknya pakai biasa aja, pupuk biasa, sekarang pakai pupuk dari bacaan itu, ya itu dia punya batangnya lebih besar. Ya, saya Bisa bisa bikin jualin. buku dong, Dok. Buku pertanian, Dok. Pengembangan Ah, budidaya ala Dokter Kurnia. ah, tinggal dilihat aja ngapain, sekarang mau udah gampang. Ya, dulu saya mau buka ini apa masakan. Waduh. Ya, waktu saya koas tuh ya, saya nginep di rumah saudara,
saya minta izin dulu, buku apa, buku resep masakannya tuh di majalah-majalah saya sobekin semua. Saya kumpulin tuh, misalnya apa, nasi goreng ala ala apa, ala Betawi, nasi goreng ala Padang. Saya ada semua tuh dulu. Ya, Hmm. terus saya Iya. gitu, kalau sama istri saya coba tuh, yuk kita bikin nasi goreng hari ini yuk, misalnya asinan Betawi, asinan ini bedanya mana, yuk kita campur aduk yuk sehingga jadi ini yuk. Dulu saya Hmm. gitu tuh, apalagi Iya. sekarang gampang. Ya, bini saya nih Dok, belajar ini. dok sebetulnya sebetulnya mohon maaf dok, dokter mengembangkan talenta itu apa ada dokter kaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran atau gimana dok? Ya iya, Yang semuanya mana kan dok? udah tersedia, semuanya udah tersedia. Pertanyaannya, Ya. siapa yang menciptakan benih tumbuhan? Allah kan? Siapa yang numbuhinnya? Allah kan? Siapa yang menciptakan air? Allah kan? Siapa yang menciptakan tanah? Allah kan? Nah, jadi saya bagaimana caranya nih supaya dia bagus tumbuhnya? Saya hanya merangsang dia supaya tumbuh bagus segala macam. Bagaimana caranya nih? Oh, baca di ini, baca di ini. Oh, saya coba ah. Bagaimana nih dari itu jadi nilai jual? Oh, saya cara nyarinya. Saya bikin saringan tuh 4 tahap. Ya beli alat penyaringnya juga yang murah aja. Saya saring sini, keluarnya ini. Nah, oh misalnya dari saring itu saya cek pH-nya. pH-nya misalnya terlalu asam. Ya namanya dari buah-buah yang udah busuk, dia biasanya asam. Terus saya lihat nih, oh cara nyelesainya kayak ini apa, soda baking itu, baking soda. Oh cuma satu 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 sendok misalnya. Oh begini ya. Ya terus sudah gitu adalah kalau dia terlalu basah bagaimana? Oh kasih jeruk nipis. Oh cuman segini aja ya. Saya ukur tuh kadarnya. Ukuran segini, ini segini. Ah, jadi duit tuh kalau kita mau kembangin. Ya kalau istri Iya saya baik. kembangin tentang ini apa potong rambut. Bagaimana potong Hmm. rambut ini supaya cepat? Tekniknya bagaimana? Dia terus perbaiki itu di YouTube lihatnya. Kalau sekarang dulu kan mahal tuh kursus potong rambut di Joni Andrean. Oh sekarang mah gampang. Ya, bahkan rambut itu ditaruh di mesin aja udah langsung dipotong. Ya kan, dilihat deh di YouTube. Iya, Ya, iya dok. bayarnya murah lagi. Ya. Iya, iya. Nah, jadi kita terus maju terus. Makanya saya pengen nih sekarang nih kayak ada nah, mulai saya Sari ini dari Angkatan Udara yang saya bilang, yuk kita kursus bikin drone yuk. Saya pengen tahu nih drone ini bagaimana menyatukan frekuensinya nih. Wah, Swadi juga saya pernah tantang, Di, ajarin saya dong, Di. Saya bilang, bikin drone. Saya cuma cari frekuensinya ini bagaimana menyamakan. Nah, ini frekuensi ini untuk ini, frekuensi ini untuk ini. Nah, dari situ saya kembang ini. Bagaimana kalau frekuensi alam ini? Ya, itu latihan dengan Al-Quran. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita udah melatih begitu, kita kembangkan, kita bikin suatu kursus yang multi talent, tidak perlu biaya besar, perlu berbasis lama pendidikannya, kira-kira lebih bermanfaat mana nih? Daripada yang berbelit-belit, berbiaya mahal, gurunya pada jaim semua, ya, setuju nggak itu? Itu, ya. Nah, itu namanya kita mau bikin suatu ide-ide yang kreatif, ya. Kalau orang kan bikinnya orang bule yang dunia itu bikinnya pertandingan-tandingan tapi mahal. Kita yang kreatif aja lah, yang murah, yang rahmat bagi seluruh alam, ya. Kurang lebih gitu ya, berarti. Jadi pergiliran Ya kekuasaan itu baik dok, terima kasih dok. makanya surat 3 ayat 2 baca kan? Ya, surat 3 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Ini kan pergiliran kekuasaan.
Karena kita lihat pergerakan kekuasaan itu di mana aja levelnya. Satu, di bidang ilmu pengetahuan bisa begitu. Di level pejabat atau ini bisa begitu. Ya, di level nanti kita bermasyarakat bisa seperti itu semua. Yang jelas kebenaran itu akan menggerus kebatilan. Ya, apabila datang kebenaran, yang batil itu akan dapat menolong. Surat 34 ayat 49 baca. 3449. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Saba 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Shadaqallahul adzim. Orang bule ciptakan ya yang rakus duit ini pasar-pasar yang serba mahal. Kayaknya diterbitkan aja sama Allah berpikiran orang yang serba gampang, serba murah. Ya, namanya jualan apa Pia? Online-nya Pia. Ya, Tutup semua ya Pia. Yang mm-mm. berbasis mahal ya, pasar-pasar mahal ya Pia. Ya benar. Nah, itu satu contoh Ayat Pia. Dan ayat tadi kekuasaan. ada relevansinya Pak Dokter ya? Ada. Ada Pergerakan. relevansinya di surat 7 ayat 179 sampai 183 kalau saya lihat itu Pak Dokter. Iya, sama. Ya, akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia, mereka mempunyai hati, mempunyai mata, mempunyai telinga, tidak dipakai untuk menuju jalan Allah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Masa yang lebih rendah daripada binatang ini nggak digilirin sama Allah? Enggak lah, pasti akan digilirkan. Ya, pasti akan digilirkan. Di 182-nya berangsur-angsur hancur mereka itu, binasa itu Pak Dokter. Iya, kita lihat aja nih, misalnya Amerika nih, ya bikin pesawat mahal nih, Raptor segala macam, F-35 segala macam, harganya ini. Tahu apa? Cina bikin apa JU-10 kalah lagi berperang tuh di Pakistan. Pesawat Eropa yang harganya 3 kali mahalnya. Oh, orang pada berebutan larinya ke Cina semua. Ya, karena Cina apa? Dia programnya murah. Ya, lihat aja pasaran Eropa. Ya, pasaran Eropa sewa beli mobilnya yang sampai ratusan juta, sampai miliaran. Cina tinggal bikin aja. Di bawah itulah sepertiga dari itu. Gurun tikar nggak semuanya? Loh, gampang kok jatuhin itu. Pakai hukum Allah aja. Berpasangan. Ada murah, ada mahal. Kita bikin yang murah aja. Ada yang ruwet, ada yang tidak ruwet. Kita bikin yang nggak ruwet aja. Ya, ada yang berjam-jam, ada yang cuma sekian jam. Gitu yang itu. Itu namanya menganalisa hidup ini dengan sesuatu rahmat bagi seluruh alam. Mudah, murah menuju jalan Allah. Ya, itu. Makanya kayak orang nih. Saya waktu itu mau ngembangin endoskopi. Saya lihat endoskopi harganya mahal. Ya, direkturnya aja bilang, ini ada alat endoskopi rusak. Alat betul ini aja 860 juta. Sedangkan kita mencari keuntungannya aja belum sampai segitu. Ngapain itu saya kembangin? Ya, makanya saya bilang, apa sih hebatnya endoskopi? Oh, operasi nggak bebekas. Sekalian aja nanti saya undang ahli debus dari Banten. Langsung begitu operasi diusap aja sama dia, hilang tuh buka operasinya. Iya gitu ya Pak dia. Laku nggak tuh? Endoskopi nggak laku. Ya, tapi kan kita beli nih yang namanya filosofi, namanya garis Langer. Nah, remodelingnya sesuai garis Langer, sesuai 30 ayat 22. Manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulitnya, ya supaya jadi pelajaran. Garis Langer itu untuk warna kulit tipe warna kulit putih, dia akan cepat tuh untuk nggak bebekasnya. Ya, cuman dalam bentuk yang nggak berbekas ini ukuran 2 bulan dijadiin nilai duit. Ya, padahal nih ya, makanya itu berkembang itu di misalnya di Korea. Kita jujur aja, pertanyaan untuk level Korea yang kulitnya tipe 1 2 ini, seharusnya nih modelnya sempurna, tinggal nunggu sebulan atau 2 bulan yang sempurna. Perlu nggak pakai alat itu? Nggak perlu. Kalau kita mau jujur ya, ya. Tapi kan orang ikut aja, gampang dibohongin sama Yahudi. Ya udah, jadi pengikut setia Yahudi.
Orang saya pernah ini kok naruh taruhan. Ada pasien yang kena di wajahnya tai lalat itu saya operasi. Dia bilang, dok ini kalau dioperasi bisa ini nggak hilang? Bisa, tapi kurangnya 2 bulan ya. Bagaimana kalau nggak hilang? Duit saya ambil jasanya saya. Setuju? Tapi kalau saya hilang, kesehatan saya, Anda bayar. Oke, setuju? Setuju. Ya, saya hitung 2 bulan, udah hilang. Ya, itu kan disediain Allah, ngapain harus diprovokasi jadi harga mahal dengan alat ini, dengan alat ini. Betul nggak, Pak? Iya betul dok. Hmm. Iya. Makanya dengan Al-Quran itu super kreatif. Super kreatif. Semua jadi Ya, mudah Pak Dokter. iya, super kreatif. Ya, lihat aja tuh kemarin si Dimas maju. Kenapa Dimas waktu itu kemarin maju apa? Tentang apa? Ekaderin. Lalu emang bisa dilihat Ekaderin. Ini sudah ini yang mahal lagi, harganya 100 juta. Oh, dia bilang ada yang namanya hair to low. Wah, hair to low. Dulu nggak dipakai, sekarang jadi duit lagi hair to low. Dulu hair to high jadi duit, hair to low jadi duit juga. Ngapain? Untung nggak ada nih. Bu Nur Hayati tuh hair to-nya positif. Ya Bu Nur ya, Bu Nur, Bu Nur. Ya dok, itu tadi nggak mau kebuka moodnya. Ya dok, benar. Ya, coba bayangin, bisa diselamatin duitnya. Kita dibohongin aja. Ya, kenapa? Kita nggak koreksi dengan Al-Quran. Ya, Alhamdulillah dok, berkat saran dokter, sekarang masjid kami itu sudah dijadikan tempat pembinaan mualaf. Jadi sekali pembinaan itu ada sampai 40-50 orang. Jadi ternyata forum dakwah Subulus Salam itu bekerja sama dengan pemerintah di situ. Jadi mensupport dana untuk pendidikan pelatihan orang-orang mualaf. Karena kan saya pernah cerita bahwa di sekitar masjid itu Subulus Salam itu yang berpapasan langsung sama Pak Barat itu sudah sampai 50-60% sudah di Kristenkan dengan syarat ya mereka kan sangat-sangat miskin dan itu kan gunung sawit gitu. Nah terus cari kerja nanti orang Pak Barat itu bilang boleh lu jualan tempat gua jadi anak buah tapi kamu harus masuk Kristen. Jadi pada semua seperti itu. Nah Mau tercium itu oleh forum dakwah yang berpusat di Jakarta dan juga di Banda Aceh ada sentranya. Kemudian mereka pergilah ke daerah-daerah karena dari laporan-laporan orang gitu kan. Jadi sekarang makanya ketika saya dulu sebenarnya keberatan membangun masjid di daerah Subulus Salam yang kalau saya ke sana itu sampai butuh waktu 2 hari baru nyampe. Nah terus dibilang sama murid saya itu, Bu itu di situ nanti untuk kebutuhan orang-orang mualaf Bu, sama ini orang-orang mualaf apa namanya kalau mau dilatih itu harus dikirim ke Banda Aceh. Jadi kosnya tuh ini banget nggak ada tempat. Jadi situlah saya apa namanya membangun di situ. Padahal sebenarnya saya ingin bangunnya di Banda Aceh, di dekat rumah saya di Banda Aceh gitu. Nah, jadi sekarang alhamdulillah kekhawatiran saya Allah jawab bahwa nggak usah khawatir ya seperti yang kita sering bahas di Al-Quran ya. Yang 216 yang kamu rasa baik bagi kamu belum tentu bagi Allah dan sebaliknya. Jadi di sini baru terjawab. Alhamdulillah. Terus kemudian karena itu adanya di jalan perbatasan kota mempersingkat shortcutnya dari Aceh ke Medan itu akhirnya orang Aceh Barat, orang Aceh Selatan tuh kalau mau ke Medan, kalau muter kota Banda Aceh, dok bisa 5 hari, 4 hari gitu. Dengan jalan itu bisa hanya sekitar 6 jam gitu. Nah jadi itu masjid kita itu dibuat sebagai persinggahan musafir. Alhamdulillah ada yang menyumbang dispenser besar, ada yang menyumbang teh, kopi, gula untuk musafir yang mampir itu bisa minum kopi, teh gratis gitu. Jadi itu semua benar-benar rahmat Allah yang luar biasa. Jadi percaya dokter juga mengalir itu.
Iya, Karena insya memang yang sarankan dokter dan dana yang saya programkan dulu 700, kemudian alhamdulillah Allah membimbing saya, semua sertifikasi saya di akhir-akhir saya tugas itu saya gelontorkan ke sana semua dan ada sekitar 1,2 M habis untuk masjid itu. Jadi untuk segala-galanya, fisik dan yang lainnya. bayangin kalau ngikutin pendapat Herseptin, nggak ada tuh duitnya nyasar ke situ. Iya, Iya, jadi waktu itu tuh saya gambling gitu. Kan makanya saya datang sengaja cari dokter ke Kencana gitu. Saya punya uang yang dulu saya pernah niat dulu banget, saya pernah niat ingin bangun masjid gitu. Ketika saya pertama sekali melihat masjid yang dibangun seorang wanita TKI di Masjid Kubah Mas Depok. Ya Allah, seorang TKI wanita bisa, apakah mungkin aku bisa? Terus ke sini-sininya seorang guru saya lihat ya nggak mungkin banget. Nah, terus begitu dibuka kesempatan saya diundang ke Direktorat Pendidikan untuk menjadi instruktur nasional, terus saya terus berniat, ya Allah nih kalau saya jadi instruktur di mana gitu, sekian persen dari penghasilan saya sumbangkan ke masjid. Karena waktu itu saya berpikir saya nggak akan sanggup bangun masjid gitu kan. Jadi saya sumbang-sumbang aja. Misal, oh ini ada masjid di sana. Oh ya, saya tidak mengirim infak ke sana, tapi saya tanya sama orang yang mengetahui yang terdekat itu saudara saya misalnya, coba kamu cari tahu berapa semen butuh, berapa bata butuh, bata. Ini saya kirim nih kamu beli bata, nanti berapa jumlah, 4 juta, 5 juta. Jadi karena yakin waktu itu dok, saya nggak bisa bangun masjid. Nah, tiba-tiba dengan izin Allah rumah saya itu kena tol kan. Jadi ada simpan dana buat rumah itu karena itu memang rumah yang saya nggak pakai karena saya alhamdulillah udah punya rumah di Amsar. Terus saya tabung itu bisa-bisa nanti bangun masjid gitu. Nah, jadi akhirnya betap kena ujian saya di situ, maka saya bingung banget. Ini kalau saya pakai untuk obat, berarti saya nggak bisa bangun masjid. Kalau saya pakai masjid, berarti saya nggak bisa beli obat gitu. Makanya saya datang ke dokter dengan izin Allah dibukakan jalan. Ya alhamdulillah kita sudah memetik hasil sampai hari ini dok. Makasih sekali lagi. ya, jadi itulah teori dunia ya yang kita ikutin sehingga kita kesempatan beribadahnya jadi kurang semua. Kita selalu ditakutin sama dokter, oh berbahaya 300 juta ngikut sama Allah, coba sedekahin nggak mau. Kan aneh ya. Ini kok aneh banget. Mohon izin Pak Dokter. Mohon izin Pak Dokter. Informasi yang disampaikan oleh Ibu Nur tadi, boleh saya sampaikan ke Ibu Nur soal pembinaan para mu'alaf kita. Ada orang kami dari desa tetangga, itu memang dia berasal dari Katolik Ortodoks lah itu orang itu. Di mana? Di wilayah mana? Di Aceh, tapi apakah di Banda Aceh atau di mana gitu, tapi dia masuk Islam, Bu. Jadi dia itu mu'alaf, asal mulanya dia dari mu'alaf, tapi dia belajar di seminari, studi perbandingan agama, sehingga di status Facebook dia itu dia karena kawin dengan orang Aceh, kemudian orang Aceh itu punya pesantren sendiri, orang tuanya sendiri yang menyerahkan dia sebagai pimpinan pondok pesantrennya. Saya selalu Nama baca pondok pesantrennya kalau boleh saya tahu, nanti kalau saya pulang saya insya Allah kunjungi. Oh iya. Itu nanti saya mau tanya ke keluarganya dulu, karena keluarganya Katolik di sana itu menyembunyikan keberadaan dia, Bu Nur. Allahu Kemarin Akbar. dia sempat pulang ke sana untuk minta tinggal tersisa itu mamanya, bapaknya udah meninggal. Minta mamanya untuk masuk Islam, tapi tidak berhasil. Belum. Tapi ya belum berhasil. Di profil Facebook dia itu di situ karena dia masuk Islam, kemudian mungkin berdarah biru Aceh, sehingga dikasih gelar itu TGK, Tengku Muhammad Taufik. Orangnya hitam, keriting, model kayak ya sedikit-sedikit Arab gitu orangnya. Tengku Muhammad Taufik. Tengku Muhammad Taufik. Dia dari seminari dari satu Flores, di Flores. Kemudian dia pernah tugas di Medan atau di mana gitu, dapat jodohnya orang Aceh. Mungkin karena dia belajar Al-Quran itu, dapat hidayah, dia masuk. Kemudian dia dapat itu, yang jadi istrinya sekarang itu juga ketemunya di jalan gitu. Dia sampaikan keinginan dia mau masuk Islam setelah dia menemukan kebenaran Al-Quran itu.
Tapi nanti saya telusuri dulu dia punya ini apa nama pondok pesantrennya, Bu. Hmm. Mungkin soal pembinaan para mualaf tadi bisa dia menjadi narasumber juga untuk menyampaikan para mualaf kita gitu. Oh iya. Untuk lebih meyakinkan, jadi saya berinding jadinya kayak Ustadz apa tuh dulu Waloni ya, Ustadz Yahya Waloni. Waloni. Yahya Waloni. Ya Waloni. Saya sering tuh dengar ceramah beliau karena kita orang Aceh itu suka mengundang beliau kalau dalam acara maulud tuh di Pasar Minggu Jaksel kan. Iya, Nah, iya. apa namanya itu suatu hal yang luar biasa memotivasi lagi mualafnya untuk lebih firm lagi. Iya. Aduh. Kalau mungkin Ibu Nur bisa buka itu profilnya TGK Muhammad Taufik. Kalau ada menemukan tulisan-tulisan dengan perbandingan isi Al-Quran dengan Injil, itu berarti dia itu sudah itu orangnya itu. Memang di situ ada profil, ada beberapa Tengku Muhammad, tapi ketika perbandingan menemukan Islam dengan apa? Perbandingan Islam dengan Katolik. perbandingan ini apa? Perbandingan isi ini Injil dengan ini Al-Quran. Oh, perbandingan isi Injil dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Kalau Ibu Nur temukan tulisan itu, berarti dia itu sudah. Karena ada beberapa nama yang sama juga Tengku Muhammad Taufik. Ini satu lagi mungkin saya pertanyaan, mungkin juga saya minta saran. Saya kan waktu kuliah di Amerika dulu yang ngambil S2, saya punya teman namanya itu ada Yusufnya, tapi ujungnya dia membuat nama saya nggak bisa sebut karena itu orang Polres kan, pasti orang tahu nanti nggak enak. Jadi saya tanya sama dia, lu kok namanya ada Yusufnya? Oh ya Kak, dulu kakek saya itu keluarga kakek saya, misalnya kakek dia itu Islam, convert ke Kristen. Jadi mulai convert ke Kristen tuh menjadi Kristen ayahnya dulu, bersedia. Terus dia waktu dia ke sana, dia bilang tujuan dia S2 itu dia mau jadi pendeta gitu. Saya padahal kan dan orangnya itu sama saya itu baik banget, udah kayak saya anggap adik sendiri gitu. Cuma saya ingin mengatakan pada dia, kamu tuh kan udah belajar ini belajar itu, cobalah kamu belajar kitab-kitab Injil kamu yang ditulis Lukas, yang tulis kan agak lebih kalau bisa lagi kamu coba cari yang ada unsur yang kitab Barnabasnya gitu. Cuma saya nggak berani ngomong, gimana saya baru ngomong ya supaya dia jangan tersinggung. Itu orang itu dari daerah Manggarai yang sekarang jadi pusat pariwisata itu, Bu Nur, Labuan Bajo. Di situ kebanyakan dulu dari Raja Gowa yang menyebarkan Islam di pesisir Flores bagian barat sampai ke Bima itu. Sampai ke Bima, sehingga nenek moyang mereka dulu itu turunan Bugis. Sehingga sekarang banyak teman-teman kita itu namanya menyandang nama Islam, Bu Nur. Tapi hanya dari ini saja. Nah sayangnya Ibu Nafsia Emboi itu suami dari mantan gubernur NTT dulu itu, Ibu Nafsia itu kan keponakan kandung dari ini M Yusuf itu, menikah dengan Pak Ben Boy gubernur NTT dulu, kemudian beliau ibunya masuk Katolik gitu, sayangnya di situ, kasihan. Ibu gubernurnya masuk Katolik. Masuk Katolik. Oh, akbar. Ya. Itu ponakan langsung dari M Yusuf itu, mantan Menhankam kita dulu. Jadi kalau yang Ibu cerita tadi itu basisnya di Manggarai Barat yang sekarang jadi pusat pariwisata Labuan Bajo. Nggak ngerti, saya bilang Flores saja gitu kan, kita nggak ngerti ada part-partnya gitu. Jadi saya nggak tanya kamu di bahagian mana gitu di Floresnya. Saya juga punya satu lagi yang di NTT juga, itu dia memang medok banget, dia itu udah firm, kokoh banget dengan Katoliknya, sangat kokoh, jadi nggak akan pernah bisa masuk. Jadi gini Bu Nur. Jadi kalau yang anak ini masih lemah ini. Bu Nur, itu harus dengan Al-Quran. Ya, makanya Allah bilang di surat 4 ayat 63, menasihati dengan bahasa yang membekas di hati. Tapi bacain deh. Itu yang kita nggak punya skill itu. Makanya saya takut sampai hari ini belum berani ngomong. Surat berapa tadi? An-Nisa ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat.
dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Sadaqallah. Masya Allah. Bekas jiwanya itu dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran 63 ya, Pak Dokter, 63 ya. ya, 6. makanya harus bisa dijelaskan dari hikmah. Hikmah itu artinya menggugah melihat alam ini dengan Al-Quran. Sehingga orang, apalagi kalau dia ada bakatnya sedikit ilmu pengetahuan, dia akan cepat sadar tuh. Makanya Al-Quran ini di luar negeri itu dia lebih jelas ya orang untuk ngikutinnya karena dia bisa lihat kebenaran Al-Quran itu ya. Nah ini harus makanya kita gali ya, jangan bahasa monoton aja kita menjelaskannya ya. Kalau bisa ngegalinya waduh ya, bayangkan ya. Makanya saya waktu itu pernah saya berdebat sama Ustadz. Pak Ustadz dia banggain bahasa Arabnya kan. Saya bilang, maaf ya, saya memang untuk belajar bahasa tuh susah saya bilang. Ya, saya bilang, tapi jangan salah, saya bilang. Sekarang kan udah ada artinya Al-Quran. Ya, nah sekarang saya tanya Pak Ustadz yang udah tahu bahasa segala macam, alastu birobikum, kalau bala sahidna. Coba maknanya secara luasnya jelasin nama saya. Pak Ustadz itu bingung. Terus saya jelasin, baru dia sadar. Terus jadi makanya saya bilang terus sudah gitu belum ayat-ayat lainnya saya jelasin. Nah ini kelemahan Pak Ustadz hanya tahu soro aja tahu bahasa Arab tahu tapi memaknainya ini analisanya ini yang kurang. Seharusnya kalau Pak Ustadz bisa menggali itu lebih banyak lagi orang akan terkesima nanti dengan Al-Quran. Itu tugas ulama ya, tugas kita semua. Saya bilang gitu ya, cobalah belajar menganalisa dari Al-Quran. Ya, dengan analisa di Al-Quran itu luar biasa. Saya bisa bawa kemana aja tuh Al-Quran itu, insya Allah. Mau di ilmu pengetahuan dunia rekonstruksi, dunia cancer, ya, dunia apa ekonomi bisa. Ya, ini harus kita jelaskan. Ya, kenapa? Dengan bisa menjelaskan itu kita bisa tahu oh ini orang bohong nih, oh ini. Ya, nah sekarang kita lihat, misalnya kita ngelihat awan bergerak nggak? Tadi Bergerak dong, Bergerak, Dok. bergerak. kita ngelihatnya diem kan, awan yang bergerak kan. Iya, kita yang lihatnya diam. Sekarang kita lihat, kalau kita melihat bulan sama matahari, yang mana yang bergerak? Kita yang bumi ini yang bergerak atau matahari yang bergerak? Seperti bergeraknya awan. Matahari yang bergerak. Dok. Nah, Sedikit demi sedikit langsung tapi kan ini orang deh. bule bilang apa? Bumi yang bergerak. Kan dualisme pemikiran. Ya. Yang bahkan orang muslim sendiri ngikutin. Ya, bikin tandingan-tandingan tapi salah gitu. Ya. Iya, jadi teori mereka itu kan dulu yang waktu Kopernikus dibilang kan bumi itu sentral, artinya semua benda tata surya ini adalah mengelilingi bumi sekian ratus tahun. Datanglah Galileo Galilei yang mengatakan matahari sumber sentral, jadi bumi yang mulai mengitari gitu. Akhirnya dia dibunuh gara-gara memberi ide yang baru dan menurut mereka itu orang kepercayaan ratusan tahun dia robah dengan semaunya gitu. Nah, jadi ternyata setelah diselidiki sekarang katanya memang benar matahari yang diam, kitanya yang muter. Menurut dokter gimana itu? Buminya benda-benda lain muter mengelilingi matahari katanya. Sekarang saya tanya makanya tadi awan. Awan kita lihat bergerak kan? Iya, Dok. Kita diam ya. Nah, sekarang matahari nih, dari ini terus langsung dia sampai terbenam. Yang bergerak matahari atau buminya? Matahari. Nah, dan itu dijelaskan di 21 ayat 33 baca, Pi. Surat 21 ayat 33, Al-Anbiya 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah lah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Shadaqallahul azim. Beredar berputar, Dok ya. Beredar berarti move dia.
Iya. Bukan diam kan? Iya, berarti salah teori yang diungkapkan mereka sampai sekarang masih disetujui gitu loh. Nah, sekarang kita lihat nih, ya Allah bilang nih Al-Quran mati nggak bisa maju nggak bisa mundur. Orang boleh bilang apa? Bisa dimundurin kan? Iya. Sekarang kita ngikutin yang mana? Al-Quran. Al-Quran. Makanya harus ada standar. Standarnya apa? Al-Quran. Supaya kita Tadi nggak di ayat lain itu yang saya baca, saya lupa Pak Dokter. Itu gunung-gunung berjalan itu ya Pak Dokter ya. Di ayat berapa saya lupa itu suratnya. Saya juga sering baca itu, gunung-gunung berjalan. 2788. 2788. An-Naml. Dibacakan, Dokter? Baca ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Ya, jadi Ya Allah ya Rabb. ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dok, Allah kadang-kadang memperlihatkan, misalkan ini masih misteri ya, antara do you believe or not gitu. Tetapi Allah sudah memunculkan sekali waktu apa tuh namanya likuisasi itu ya. Benar nggak sih likuisasi perpindahan itu? Kan gunung berpindah jalan gitu ya. Allah kadang-kadang kalau manusianya lagi bingung diperlihatkan sekali-sekali nih lihat yang sebenarnya. Cuman kita nggak ngeh kadang-kadang. Ya, dia itu nggak mau berpikir pakai Al-Quran, bukan nggak mau koreksi pakai Al-Quran, ikut aja tanya sama ChatGPT itu juga. Ini hal yang saya perlu ceritakan sedikit ya Pak Dokter, menyangkut gunung berjalan ini. Saat kita beranjak dewasa itu orang tua kita selalu cerita. Jadi dulu itu ada kekuatan ulama kita tempo dulu. Diceritakan bahwa dia berjalan dari satu pulau ke satu pulau itu menggunakan ilmu yang namanya ilmu lipat bumi, Pak Dokter. Sehingga satu hari saja itu dia sudah mengelilingi sekian pulau. Ilmu lipat bumi. Ilmu lipat bumi. Apakah mungkin ya, saya menyebut mungkin itu ayat Allah itu yang berhubungan dengan pergerakan tokoh-tokoh ulama-ulama kita tempo dulu itu Pak Dokter. Saya kurang paham itu. Kayak di Suratun Kahfi dok ya, siapa sih Zulkarnain? Zulkarnain itu kan bisa berjalan sampai ke ufuk timur, ufuk barat di kaki bumi kiri kanan. Itu belum seberapa itu. Ya, Nabi Sulaiman aja ngedarain angin. Surat 34 ayat 12. Ya. Baca 34:12 Pi. Ya, Sabah 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan Allah alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Allah, Allah rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Shadaqallahul azim. Oke, udah jelas ya. Kita tutup ya. Ya dok. Ya dok, makasih dok. Makasih dok. Enggak gini, kumpulin pertanyaan untuk besok. Yang sekarang belum jelas silakan tanya. Insya Allah nanti saya akan jawab. Ya, ditambah besok juga. Ya, oke. Makasih Ya, dok. dok. Makasih dok, makasih Dokter Adi, makasih Devi semuanya. Alhamdulillah, Ibu. kita telah menyimak kajian bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi, dengan judul kajian pada pagi hari ini, Jangan Menipu Allah dengan Ilmu. Semoga menjadi amal ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Marilah kita tutup majelis ilmu pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Waalaikumsalam Dokter, terima kasih warahmatullahi Ibu, terima kasih wabarakatuh. Mbak Evi, terima kasih semuanya. warahmatullahi Semuanya. Qur'an Assalamualaikum. waj'alhu lana imama Ya dok, wa makasih. nuran Makasih Dokter Kurnia, Makasih, Dok. Dokter Adi. Assalamualaikum.